Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kurniawati, Eskom MT. Saya dosen tetap Politeknik Piksi Ganesha di program Studi Manajemen Informatika Diploma 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen terkait dengan unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Di Politeknik Piksi Ganesha, saya mengampu beberapa mata kuliah yang disesuaikan dengan bidang keilmuan, yaitu Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Beberapa mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Sistem Basis Data, Logika dan Algoritma, kemudian Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, Struktur Data, Interaksi Manusia dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pada pernyataan diri dosen terkait unjuk kerja kinerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur pengajaran ini. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang sekarang ini saya ajar atau saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Basis Data, di mana mata kuliah Sistem Basis Data ini berbobot 3 SKS dan berada di semester 1. Di Politeknik Piksi Ganesha, saya dipercaya sebagai koordinator mata kuliah Sistem Basis Data, di mana tugas atau deskripsi kerja sebagai koordinator mata kuliah ini, saya harus membuat RPS dan RPP, kemudian mengisi dan mengupdate e-learning Politeknik Piksi Ganesha. Yang diisikan di e-learning Piksi Ganesha adalah materi mata kuliah yang disesuaikan dengan RPS, yang nantinya bisa didownload oleh mahasiswa sebagai referensi bahan ajar. Dan juga mengisi kuis di setiap pertemuan yang nantinya bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari mata kuliah Sistem Basis Data. Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang dasar-dasar perancangan serta implementasi basis data. Pada mata kuliah ini juga memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsep-konsep dari basis data, model data relasi, teknik pembuatan IRD atau teknik pembentukan basis data yaitu IRD dan normalisasi. Juga kemampuan dalam menggunakan bahasa query yaitu SQL, di mana di sini mengoperasikan bahasa data deskripsi atau SQL, dapat menggunakan perintah-perintah DDL dan DML. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami konsep basis data. Mahasiswa mampu menentukan kebutuhan pengguna. Mahasiswa mampu membangun basis data, mahasiswa mampu merancang basis data, mahasiswa mampu membangun dan menerapkan perintah-perintah pembuatan basis data. Dan kemampuan akhir mahasiswa setelah selesai mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang, membangun, dan menerapkan basis data sesuai dengan kebutuhan pengguna. Materi-materi yang ada di dalam mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu konsep dasar basis data, sistem basis data dan arsitektur basis data, entity relationship model, model data relasional, pemetaan IRD ke dalam model relasi, konsep normalisasi, ketergantungan fungsional, normalisasi yaitu bentuk-bentuk dari normalisasi. Kemudian yang terakhir adalah struktur query language atau SQL. Selama kondisi pandemik COVID-19, sistem pengajaran di Politeknik berbasis online atau daring. Selama pembelajaran daring, saya menggunakan metode DIY, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Di metode delivery ini, dengan adanya site atau situs e-learning Politeknik Piksi Ganesha,
maka mahasiswa bisa mendownload materi yang telah diupload di setiap pertemuan. Di metode interaktif, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, saya menggunakan beberapa aplikasi media pembelajaran dan media sosial. Untuk interaksi langsung tatap muka, pemaparan materi, diskusi, saya menggunakan aplikasi Zoom. Untuk pemberitahuan memulai perkuliahan dan informasi tentang perkuliahan, saya menggunakan media sosial yaitu WhatsApp. Di metode assessment, di situs e-learning Politeknik PC Ganesha, saya telah mengupload kuis di setiap pertemuan dengan soal berupa pilihan ganda. Dan mahasiswa diharuskan mengerjakan kuis tersebut dengan nilai yang akhirnya akan tersimpan secara otomatis. Dan untuk tugas juga saya upload di e-learning dan mahasiswa mendownload serta mengerjakan tugas tersebut. Untuk pengumpulan tugas tersebut, saya menggunakan media Classroom. Kemudian untuk penilaian saya menggunakan aturan yang telah ditentukan oleh Politeknik PC Ganesha dan juga telah saya rancang di RPPS, yaitu kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, kemudian UTS 30%, dan UAS 40%. Demikian paparan tentang deskripsi dari mata kuliah sistem basis data. Untuk selanjutnya akan saya tampilkan yaitu video pembelajaran secara online. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kita akan membuat IRD, Entity Relationship Diagram, di mana nanti membuat IRD-nya itu menggunakan simbol-simbol tertentu ya. Oke, bentar, Ibu share screen dulu untuk materinya. Baik, yang akan kita bahas adalah IRM, atau nama diagramnya adalah IRD, sedangkan modelnya adalah Entity Relationship Model, IRM. Oke. Kemarin kita sudah bahas sekilas tentang IRM, maka yang akan sekarang kita bahas lebih detail adalah tentang IRM, yaitu tentang IRD-nya. Apa yang dimaksud dengan IRD, bagaimana kita membuat IRD, kemudian bagaimana kita merelasikan sebuah IRD. Di sini, IRM itu suatu model dikembangkan berdasarkan objek. Berarti nanti kita akan membuat suatu objek satu dengan objek lainnya itu saling berrelasi. Di mana nanti gambar ini disebut dengan IRD, yaitu menggunakan simbol-simbol grafis. Nah, komponen dari IRD itu ada 3. Artinya ketika kita membuat IRD, maka semua komponen ini harus ada dalam IRD. Yang pertama adalah entitas. Entitas di sini itu menunjukkan suatu objek. Misalnya entitas mahasiswa, entitas mata kuliah, entitas dosen, dan lainnya. Itu adalah entitas. Sedangkan relasi di sini, yaitu menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Kemudian atribut. Atribut itu kemarin kita sudah bahas apa yang disebut dengan atribut. Setiap entitas itu harus memiliki atribut yang menjelaskan lebih detail tentang sebuah entitas. Kita bahas lebih detail tentang entitas dulu. Entitas dinyatakan dengan simbol 4 persegi panjang. 4 persegi panjang itu contohnya adalah misalnya seperti ini. Persegi panjang seperti ini. Ini disebut entitas. Nama entitasnya ada di dalam sini. Misalnya di sini, mahasiswa seperti ini. Ini adalah entitas mahasiswa. Setiap entitas di sini dinyatakan dalam bentuk kata benda dan tunggal. Kalau nama entitas ini ada 2 kata, misalnya di sini orang tua,
Maka di sini kita bisa menggabungkan atau menggunakan hyphen, garis bawah. Nama entitas sedapat mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan menyatakan maknanya. Contohnya kalau misal mahasiswa, itu sudah jelas ya, itu adalah tentang mahasiswa. Jangan sampai kita membuat entitas tetapi tidak memiliki makna tertentu. Kemudian atribut. Atribut di sini disimbolkan dengan elips. Simbol elips itu adalah seperti ini. Ini elips. Di sini namanya adalah di sini. Contohnya ada entitas mahasiswa seperti ini. Misalnya atributnya apa? Misalnya atributnya NPM atau atributnya nama. Artinya apa? Mahasiswa ini memiliki NPM dan juga memiliki nama. Nah, yang harus kalian perhatikan, garis ini, kemudian nama atribut itu nantinya menjelaskan lebih detail tentang entitas tersebut. Kalau misalnya lebih dari satu kata, maka kita gunakan hyphen. Kemudian penamaan atribut itu harus mudah dipahami khususnya untuk para pemakai dan menjelaskan maknanya, yaitu kalau misalnya mahasiswa, apa sih atribut yang menjelaskan tentang kalau itu adalah mahasiswa? Yaitu ada NPM, nama, alamat, status, dan jenis kelamin. Intinya adalah NPM-nya. Kalau NIP berarti entitasnya bukan mahasiswa, tetapi pegawai. NIP nomor induk pegawai, misalnya seperti itu. Kemudian relasi. Relasi ini simbolnya adalah belah ketupat seperti ini. Relasi ini menghubungkan antar entitas. Misalnya kalau ada satu entitas berelasi dengan entitas lainnya seperti ini, maka di sini relasinya adalah seperti ini. Nah, kemudian nama relasinya harus apa? Nama relasi di sini merupakan kata kerja aktif. Itu untuk penamaan relasi. Kemudian kardinalitas atau derajat. Di mana kardinalitas ini adalah menunjukkan maksimum, jumlah maksimum entitas dapat berelasi dengan himpunan entitas lainnya. Oke, misalnya di sini kardinalitas terdiri ada tiga, ada hubungannya adalah 1 ke 1 atau relasi 1 ke 1. Kemudian ada relasi 1 ke banyak, atau banyak ke 1, kemudian banyak ke banyak. Kita akan bahas dulu 1 ke 1. 1 ke 1 di sini artinya setiap satu entitas berhubungan dengan lebih banyak, paling banyak 1 dengan entitas lainnya pada himpunan B, begitu juga sebaliknya. Contohnya di sini. Di sini ada entitas, misalnya ini entitas mahasiswa. Di sini ada entitas, satu entitas ini berhubungan dengan satu entitas yang ada di B. Ini hanya 1. Kemudian yang ini juga berhubungannya hanya 1. Yang ini juga berhubungannya hanya 1. Maka ini disebut dengan 1 ke 1. Oke. Contohnya misalnya seperti ini. Dosen berelasi dengan jurusan. Di sini nama relasinya apa? Nama relasi ini itu juga bisa merubah derajat atau kardinalitas yang ada di sini. Ini kardinalitasnya adalah 1 ke 1. Artinya, satu dosen memimpin satu jurusan. Dan satu jurusan dipimpin satu dosen. Berarti kalau yang memimpin itu adalah kaprodi. Berarti satu jurusan itu hanya ada satu kaprodi. Dan kaprodi itu hanya memimpin satu jurusan. Nah ini disebut dengan derajat 1 ke 1. Kalau misalnya saya rubah relasi memimpin ini menjadi misalnya apa ya? Menempati misalnya. Menempati. Nah, sekarang derajatnya sudah tidak lagi 1 ke 1. Kenapa? Satu dosen menempati satu jurusan. Itu oke, ini tetap 1. Tapi kita lihat satu jurusan, apakah dosennya hanya 1 atau lebih dari 1? Biasanya adalah lebih dari 1. Maka di sini tidak mungkin 1 lagi, tetapi berubah menjadi banyak atau N seperti ini. Berarti di sini 1 ke N atau N ke 1. Satu dosen menempati satu jurusan ditempati beberapa dosen. Nah, artinya apa?
Ketika kita akan menentukan nama relasi ini, yang nantinya akan menentukan derajatnya atau kardinalitasnya. Oke, kira-kira contohnya apa lagi? Untuk derajat 1:1, misalnya di sini ada entitas, kemudian di sini juga ada entitas, kemudian relasi. Kira-kira derajatnya di sini harus 1:1. Oke, ada yang tahu tidak kira-kira contohnya apa yang derajatnya 1:1? Saya tambahkan di sini, misalnya di sini pasien. Di sini misalnya saya tulis pasien. Kira-kira pasien ini berelasi dengan entitas apa yang derajatnya itu 1:1? Pendaftaran. Pendaftaran. Oke, kita lihat pendaftaran. Misalnya berarti di sini entitasnya bukan pendaftaran. Pendaftaran itu merupakan kegiatan atau kata kerja. Berarti di sini mendaftar. Misalnya di sininya mendaftar. Mendaftar kemana? Misalnya ke rumah sakit, gitu kan? Oke, kita lihat. Satu pasien mendaftar ke satu rumah sakit. Tapi mungkin tidak, rumah sakit ini hanya menerima satu pasien saja. Itu tidak mungkin. Berarti di sini 1:1 tidak bisa kita jadikan. Nah, di sini juga pasien ini mungkin saja mendaftarnya tidak hanya di satu rumah sakit, lebih dari satu rumah sakit. Maka ini juga tidak mungkin 1:1 atau 1:n. Maka di sini adalah n/n. Kira-kira apa? Ada yang tahu? DPJP, Bu. DPJP itu apa? Dokter penanggung jawab. Dokter penanggung jawab. Dokter penanggung jawab itu apakah hanya menangani satu pasien? Tidak, Bu. Lebih dari satu pasien ya? Ya, Bu. Berarti ini juga tidak. Oke, kira-kira apa? Ditempatkan, Bu. Pasien ditempatkan. Misalnya satu pasien ditempatkan di satu kelas, kamar ya. Misalnya kelas atau menempati. Misalnya di sini, kamar. Misalnya ini menempati. Nah, sekarang kita lihat. Satu pasien menempati satu kamar. Itu yang VIP. Tapi bisa tidak satu kamar ditempati beberapa pasien? Itu bisa untuk kelas 2 atau untuk kelas 3. Berarti ini juga tidak. Oke, kira-kira apa? Nomor RM, Bu. Nomor rekam medis itu atribut. Berarti setiap pasien itu pasti memiliki atributnya nomor rekam medis. Atau misalnya rekam medis. Tapi kalau bisa saja pasien itu memiliki lebih dari satu rekam medis, mungkin tidak? Mungkin, Bu. Oke. Misalnya saya contohkan misalnya di sini adalah bed, tempat tidur. Di sini tadi menempati. Oke. Satu pasien menempati satu tempat tidur. Mungkin tidak satu pasien menempati beberapa tempat tidur. Kepala di tempat tidur ini, yang lain kakinya di tempat tidur yang lain. Itu tidak mungkin. Satu pasien menempati satu tempat tidur. Dan satu tempat tidur itu hanya ditempati oleh satu pasien saja. Tidak mungkin dong pasien mau berbagi tempat tidur, apalagi dengan pasien yang penyakitnya lebih parah itu atau menular, itu otomatis tidak mungkin. Nah, ketika kita akan menentukan derajat, menentukan nama relasi, itu juga akan menentukan derajatnya. Kita lihat pasien ini mungkin tidak, kita selalu berpikir mungkin tidak. Kalau tidak mungkin berarti satu, kalau mungkin berarti lebih dari satu. Nah, itu cara menentukan derajat 1:1. Oke. 1 ke banyak. Setiap entitas pada himpunan A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan B, tetapi tidak sebaliknya. Oke, kita lihat. Yang di A ini berhubungannya lebih dari satu. Di sini ada 2.
Kemudian entitas ini juga lebih dari satu. Kemudian yang entitas ini juga lebih dari satu. Tetapi di entitas B, itu hanya berhubungan satu saja. Di sini berhubungan satu. Ini juga berhubungan satu. Maka di sini satu ke banyak. Satu ke N atau satu ke M. Contohnya adalah di sini dosen mengajar. Tetapi kalau di Piksi itu tidak bisa satu ke N ya. Satu dosen mengajar satu mata kuliah. Satu dosen mengajar lebih dari satu mata kuliah. Dan satu mata kuliah diajar oleh satu dosen. Contohnya saya mengajar basis data, tetapi kalau di Piksi itu ada basis data lain di jurusan lain yang diajarnya oleh dosen yang lain juga. Berarti kalau di Piksi itu di sini adalah satu N ke N atau N ke M. Itu untuk satu ke banyak. Atau contoh lain adalah yang tadi, di mana di sini pasien, kemudian di sininya adalah kamar. Relasinya di sini adalah menempati. Satu pasien menempati satu kamar. Mungkin tidak satu pasien menempati beberapa kamar. Itu tidak mungkin. Tapi satu kamar itu bisa ditempati beberapa pasien. Nah, itu adalah satu ke banyak. Kemudian banyak ke banyak atau many to many. Untuk banyak ke banyak di sini, di mana himpunan entitas A berhubungan dengan banyak pada entitas B, begitu juga sebaliknya. Di sini entitas ini hubungan dengan ini lebih dari satu, yang ini juga lebih dari satu. Banyak ke banyak. Contohnya di sini adalah mahasiswa dengan mata kuliah. Di sini, satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Dan satu mata kuliah bisa diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Contohnya sistem basis data yang mengambilnya adalah lebih dari satu mahasiswa. Dan mahasiswa itu juga bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Banyak ke banyak. Itu adalah derajatnya. Oke, tahapan untuk membuat IRD. Ketika kita membuat IRD, langkah yang pertama adalah kita harus menentukan dulu entitas yang terlibat. Kemudian setelah menentukan entitas yang terlibat, kita kemarin sudah membahas tentang macam-macam atribut, atribut kunci dan atribut non-kunci atau atribut deskriptif. Nah, nanti setiap entitas itu kita harus menentukan atributnya. Kemudian nantinya kita menentukan atau mengidentifikasi atau menetapkan nama relasi dari setiap entitas. Nah, di sini ada tambahan tentang kunci, yaitu kunci foreign key, kunci tamu atau kunci asing. Kemudian menentukan derajat atau kardinalitas untuk setiap relasi, kemudian melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut non-key atau atribut bukan kunci. Oke, kita masuk ke kasus ya, ke contoh kasus latihan. Oke. Entitasnya adalah fakultas, jurusan, dosen, mata kuliah, dan mahasiswa. Oke, saya menggambarkannya, entitas itu adalah dimulai dari narasi yang paling tinggi di sini. Oke, saya buat di sini, yaitu fakultas. Saya singkat ya, ada fakultas. Langkah yang selanjutnya apa? Kita tentukan setiap entitas ini itu harus memiliki atribut kunci primer. Atribut kunci primer itu sifatnya unik, tidak mungkin ada yang sama. Oke, untuk fakultas saya beri atribut kunci primernya kode fakultas. Langkah selanjutnya adalah menentukan relasi. Menentukan relasi, kita lihat dari narasinya. Setiap narasi ini nanti memiliki hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Oke, kita lihat yang pertama, fakultas. Berelasi dengan apa? Fakultas di sini. Jurusan, Bu. Jurusan.
Nama relasinya apa? Mempunyai. Mempunyai. Oke, mempunyai. Di sini, atribut kuncinya kode fakultas dan kode jurusan. Maka di relasi ini harus ada foreign key-nya. Foreign key-nya diambil dari mana? Yaitu dari atribut kunci yang ada di sini. Berarti di sini, saya tambahkan kode fakultas dan kode jurusan. Ini disebut foreign key. Langkah selanjutnya apa? Kita tentukan kardinalitas, derajat hubungan mempunyai antara fakultas dengan jurusan. Derajatnya kita lihat dari narasinya. Beberapa fakultas. Setiap fakultas mempunyai banyak jurusan. Setiap fakultas mempunyai banyak jurusan. Kalau setiap artinya satu fakultas, nah ini tugasnya, mempunyai lebih dari satu jurusan. Satu ke N. Kita tambahkan atribut bukan kunci. Misalnya saya di sini tambahkan nama fakultas dan tugas B. Di sini saya tambahkan nama jurusan. Nah di sini narasi entitasnya digambarkan di sini, nama relasinya juga ada di sini, atributnya juga sudah ada di sini. Kalian cukup menggambarkan berdasarkan narasi yang ada di sini. Derajatnya juga sudah ada di sini. Semuanya ada di sini. Oke, itu yang ke satu. Yang keduanya adalah tentang, kalau yang ini tentang perpustakaan, sedangkan yang ini adalah tentang sewa mobil. Di sini juga sama. Nama entitasnya sudah ada, relasinya ada, derajatnya ada, atributnya juga ada di sini. Kalian cukup mengikuti. Kalau tadi kita menggambar atributnya berdasarkan kita ya, apa saja. Kalau di sini atributnya sudah ada semuanya. Kemudian relasinya juga sudah ada semuanya. Tugasnya itu kalian boleh diketik, itu boleh, ditulis tangan, kemudian dipoto, itu juga boleh, bebas. Yang penting Anda membuat dan mengumpulkan. Nah, nanti dikumpulkannya di classroom. Ini nanti Ibu share, ini di share-nya di WA. Kemudian nanti dikumpulkannya di classroom. Kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya N ya. N all semuanya. Dadah, sampai ketemu lagi.